Inter Milan telah mencatat perolehan poin tertinggi sejak awal tahun 2023 di antara klub-klub Serie A dengan mengalahkan Napoli dan Juventus. Nerazzurri tidak menikmati musim Liga yang bagus pada musim lalu, dengan finish di peringkat ketiga klasemen di belakang Napoli dan Lazio. Sebaliknya, pasukan Simone Inzaghi terbukti menjadi spesialis piala dengan merebut Coppa Italia dan Piala Super Italia untuk tahun kedua berturut-turut. Mereka juga mencapai final Liga Champions musim lalu tetapi harus kalah dari Manchester City. Meski demikian, La Beniamata telah mengidentifikasi gelar Scudetto sebagai tujuan utama mereka di musim ini. Inter berada di jalur yang benar karena saat ini memimpin klasemen dengan 35 poin setelah 14 pertandingan. Secara keseluruhan, tim asuhan Inzaghi telah mengumpulkan perolehan poin tertinggi di Serie A pada tahun 2023. Setidaknya sebelum pertandingan terakhir tahun ini. Menurut Opta melalui FC Internews, Nerazzurri telah mengumpulkan 77 poin sepanjang tahun, lebih banyak dibandingkan klub manapun di Liga termasuk Napoli yang mengangkat gelar Scudetto musim lalu. Terlebih lagi, Nerazzurri telah mengoleksi kemenangan lebih banyak dibandingkan seluruh rival mereka di Serie A tahun ini. Mereka juga memiliki jumlah gol terbanyak di Liga, dan merupakan angka tertinggi yang pernah dicatat klub sepanjang sejarah setelah 14 pertandingan pertama musim ini. Penggemar Inter Milan telah memilih Kapten Lautaro Martinez sebagai pemain terbaik untuk bulan November. Pihak klub mengumumkan hal tersebut dalam sebuah postingan di situs resminya. Lautaro adalah Leo Vegas.News Player of the Month untuk bulan November, demikian bunyi pernyataan resmi klub. Striker asal Argentina itu memperoleh suara terbanyak dari fans Inter dalam jajak pendapat yang dibuat di profil Instagram Leo Vegas.News. Ini adalah bulan yang luar biasa bagi pemain bernomor punggung 10 Inter, yang tentunya meninggalkan jejak penting. Dalam 5 pertandingan yang ia mainkan di Serie A dan Liga Champions, Kapten Nerazzurri itu tampil luar biasa dan mencetak 3 gol yakni melawan Atalanta, Salzburg dan Juventus. El Toro mencetak gol dengan tendangan melengkung yang indah melawan Lazio dan juga mencetak penalti yang sangat penting melawan tim Austria. Selain itu, Lautaro melakukan penyelesaian dengan kaki kanan yang tepat saat melawan Bianconeri untuk menyamakan kedudukan. Atas kontribusinya dalam pertandingan melawan Juventus, maka Lautaro juga dipilih sebagai Man of the Match oleh fans Inter. El Toro telah bekerja keras sejak awal musim, di mana sang striker saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Serie A dengan 13 gol dari 14 penampilan. Bek Inter Milan, Matteo Darmian lebih difavoritkan menjadi starter di sayap kanan untuk melawan Udinese. Seperti diketahui, Inter sedang mengalami krisis pemain di sayap kanan setelah Denzel Dumfries mengalami cedera saat menghadapi Napoli pada akhir pekan lalu. Pelatih Simone Inzaghi mungkin harus melakukan improvisasi solusi baru dalam pertandingan hari Sabtu melawan Udinese, mengingat Juan Cuadrado belum sepenuhnya bugar untuk menjadi starter. Seperti laporan sebelumnya, beberapa media Italia mengklaim bahwa Frattesi telah muncul sebagai opsi di sayap kanan. Kemampuan berlari pemain Italia itu menjadikannya pilihan untuk ditempatkan di posisi tersebut. Kendati demikian, FC Internews menganggap bahwa Matteo Darmian tetap menjadi kandidat kuat untuk memulai di jalur kanan. Darmian bermain tanpa henti akhir-akhir ini untuk menggantikan Benjamin Pavard yang cedera di lini belakang. Tetapi laporan mencatat, Jan Bisek akan mengisi peran dalam 3 bek bersama Francesco Acerbi dan Carlos Augusto. Hal ini akan mendorong Darmian untuk mengambil posisi yang lebih tinggi di lapangan, dengan menempatkannya di sayap kanan. Empat pemain Inter Milan, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan dan Yann Sommer tetap menjadi pilar utama klub meski telah berusia senja. Seperti dilansir FC Internews, yang melaporkan bahwa keempat veteran tersebut memiliki usia gabungan 137 tahun. Darmian, Sommer dan Mkhitaryan sama-sama telah berusia 34 tahun, sedangkan Acerbi bahkan lebih tua dengan usia 35 tahun.
Namun, mereka tetap eksis dan menjadi komponen kunci dalam starting 11 asuhan pelatih Simone Inzaghi. Keempat pemain ini terus tampil dari pekan ke pekan, yang membuat mereka seolah menolak tua. Laporan mencatat, skuad Nerazzurri saat ini memiliki rata-rata usia tertinggi di Serie A. Namun hal itu tidak akan disadari, mengingat tempo permainan Inter yang tinggi, terutama di babak kedua saat melibas Napoli pada laga pekan lalu menjadi contoh nyata. Laporan menjelaskan bahwa keempat veteran tersebut sebagai senator yang tahan karat karena mereka tetap solid dan segar, meskipun usia mereka sudah sepuh dan jumlah menit bermain mereka yang meningkat musim ini. Jan Sommer bergabung dengan Inter pada musim panas lalu setelah sempat bertugas dengan singkat di Bayern Munchen. Pemain Swiss itu mampu mengisi kekosongan kiper pilihan utama Inter setelah hengkangnya Andre Onana. Adapun Francesco Acerbi bergabung dengan Inter pada tahun 2022, sebelum dipermanenkan pada tahun ini dan menjadi andalan di lini belakang Inter. Selanjutnya, Matteo Darmian yang selalu bermain di berbagai peran, yang menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain paling penting di skuad Simone Inzaghi. Terakhir, Henrikh Mkhitaryan sejauh ini berhasil mengatasi persaingan dari gelandang muda seperti Davide Frattesi untuk mempertahankan posisinya di starting 11 Inter. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu dilaporkan telah menjadi incaran sejumlah tim papan atas Liga Premier Inggris. Menurut laporan dari Liverpool Echo melalui FC Internews, The Reds menjadi yang paling serius untuk mengamankan tanda tangan pemain internasional Turki tersebut. Çalhanoğlu saat ini sedang dalam performa gemilang di Serie A, dengan berpenampilan impresif, baik di zona bertahan maupun dalam melakukan serangan. Namun potensi kepindahan Çalhanoğlu ke Liverpool telah memicu perdebatan, dengan mempertimbangkan penyelarasan atributnya dengan gaya permainan yang diusung pelatih Jurgen Klopp yang penuh energi dan tekanan tinggi. Kreativitas, kehebatan pada situasi bola mati, visi dan ketajaman teknis Çalhanoğlu tidak dapat disangkal dalam menghadirkan proposisi menarik untuk lini tengah The Reds. Namun di sisi lain, usianya yang telah menginjak 30 tahun ini mungkin dianggap sebagai penyimpangan dari strategi perekrutan khas pelatih Jurgen Klopp, yang sangat memprioritaskan semangat muda dan investasi jangka panjang. Terlebih lagi, sangat sulit untuk membajaknya dari Inter, yang tidak akan pernah mempertimbangkan menjual pemain bintangnya tersebut. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski dilaporkan semakin jauh dari penandatanganan perpanjangan kontrak, yang membuka pintu bagi Inter dan Juventus untuk bergerak. Menurut FC Internews, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis belum bisa meyakinkan sang gelandang dengan tawaran yang menggiurkan. Dengan demikian, Zielinski dikabarkan bakal hengkang dari Partenope. Laporan menjelaskan bahwa Inter dan Juventus bersiap untuk maju dan merebut jasa sang pemain dengan status bebas transfer. Zielinski menginginkan kontrak selama 3 atau 4 tahun dengan gaji 5 juta euro per musim. Kemudian kita akan lihat apakah Nerazzurri atau Bianconeri bersedia memenuhi angka tersebut. Seperti diketahui, CEO Inter Beppe Marotta selalu identik dengan kudeta pemain gratisan. Oleh karena itu, Marotta akan berusaha untuk memperkuat persaingan dan mengamankan tanda tangan gelandang Polandia tersebut. Qatar Islamic Bank dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil alih Inter Milan dari Suning Group setelah gagal mengakuisisi Manchester United. Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir Suning menyimpan gagasan penjualan Inter, dan berusaha mencari investor minoritas agar tetap memegang kendali atas klub. Melansir dari Il Giornale via Football Italia, Qatar Islamic Bank telah muncul sebagai calon pembeli Inter yang tertarik untuk mengambil alih raksasa Italia tersebut. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani selaku Presiden Bank Qatar telah mengajukan tawaran sebesar 6 miliar dolar Amerika untuk mengakuisisi Setan Merah pada bulan Oktober. Namun, tawaran tersebut masih belum memuaskan keluarga Glazer. Pada akhirnya Sheikh Jassim mundur dari usaha membeli MU karena merasa angka yang diminta keluarga Glazer tidak realistis. Kini Sheikh Jassim dilaporkan beralih ke Inter Milan, meskipun Presiden Steven Zhang secara konsisten menegaskan kembali penolakannya untuk menjual klub.
Namun, masalah bisa berubah seiring batas waktu pelunasan utang ke Oaktree Capital. Inter Milan sedang berada di tengah krisis cedera parah dengan absennya Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij. Menurut Gazzetta dello Sport, kehilangan kedua pemain Belanda tersebut tidak terlalu menjadi masalah jika dilihat dari jumlah pemain yang tidak tersedia. Nerazzurri memiliki skuad yang cukup dalam sehingga mereka pasti bisa menghadapi beberapa pemain yang absen karena cedera. Akan tetapi, masalahnya adalah banyaknya cedera yang menumpuk di satu area tertentu di lapangan. Seperti diketahui, Benjamin Pavard sudah absen karena cedera dan tidak akan kembali sebelum pertandingan melawan Lazio akhir bulan ini. Artinya, dalam sebulan terakhir Matteo Darmian telah menjadi opsi pilihan pertama di sisi kanan formasi 3 bek saat Pavard absen. Namun saat ini Dumfries dan de Vrij juga akan melewatkan 3 pertandingan Inter yang membuat segalanya menjadi rumit bagi Inter. Dengan demikian, Darmian bukan hanya sekedar menjadi pelapis Pavard di formasi 3 bek, namun juga bisa menggantikan Dumfries di posisi bek sayap kanan, mengingat Juan Cuadrado belum fit 100%. Meskipun Cuadrado tidak mengalami cedera parah, tetapi dirinya masih diragukan untuk bermain 90 menit penuh. Selain itu, Inter juga kehilangan de Vrij yang juga bisa bermain di sisi kanan pertahanan. Dengan demikian, kemungkinan besar Jan Bisek yang akan mendapat menit bermain lebih banyak dalam beberapa minggu ke depan. Inter akan berharap Bisek bisa menunjukkan kedewasaan nyata dalam penampilannya mendatang. Nerazzurri saat ini hanya memiliki Bisek, Darmian dan Cuadrado untuk mengisi posisi bek tengah kanan dan bek sayap kanan dalam beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu, Inter berharap Darmian bisa tetap bugar hingga pulihnya Benjamin Pavard, mengingat bek asal Italia tersebut sejatinya memiliki peran yang fleksibel. Kemudian Bisek dan Cuadrado bisa membuktikan nilainya dalam pertandingan mendatang. Inter Milan, kemungkinan besar akan memaksa salah satu dari Carlos Augusto atau Davide Frattesi untuk menggantikan posisi Denzel Dumfries pada laga berikutnya. Menurut Sky Sport Italia, saat ini Dumfries sedang mengalami cedera pada fleksor paha dan kemungkinan akan absen sekitar 3 minggu. Itu berarti Inter harus menghadapi beberapa pertandingan tanpa kehadiran Dumfries. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan siapa yang bisa menjadi starter menggantikan bek asal Belanda tersebut, mengingat Cuadrado masih diragukan untuk bermain selama 90 menit. Sementara itu, Darmian juga bisa bermain sebagai bek sayap kanan. Namun masalah besarnya adalah Darmian juga dibutuhkan di formasi 3 bek untuk mengisi peran Benjamin Pavard yang belum pulih dari cedera. Terlebih lagi, Inter tidak ingin memaksa pemain kuat seperti Darmian untuk memainkan terlalu banyak pertandingan tanpa istirahat. Laporan mencatat, pelatih Simone Inzaghi mungkin akan beralih ke beberapa solusi yang lebih tidak lazim seperti menurunkan Carlos Augusto di sayap kanan. Namun mengingat Alessandro Bastoni juga masih belum sepenuhnya pulih, maka Augusto lebih dibutuhkan untuk mengisi peran di sisi kiri. Sedangkan pemain lain di skuad Inter yang tentunya punya banyak energi adalah Davide Frattesi. Hal ini memungkinkan pemain berusia 24 tahun itu untuk mengisi posisi di sayap kanan meskipun tidak ada keraguan bahwa area pusat adalah tempat yang paling nyaman bagi sang pemain. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni akan mulai dari bangku cadangan dalam pertandingan hari Sabtu melawan Udinese. Menurut Gazzetta dello Sport, Bastoni kini sudah pulih dari cedera dan akan masuk skuad Inter untuk laga akhir pekan ini. Kembalinya pemain berusia 24 tahun itu dapat meringankan krisis cedera Inter di lini pertahanan. Dengan ketersediaan Bastoni, maka pelatih Simone Inzaghi dapat menurunkan formasi 3 bek yang tidak terlalu darurat dibandingkan dengan yang digunakan pada sebagian besar pertandingan melawan Napoli. Namun Bastoni tidak akan langsung kembali ke starting 11, mengingat pemain asal Italia itu masih membutuhkan sedikit waktu untuk mendapatkan kembali kebugarannya. Oleh karena itu, Bastoni akan memulai laga dari bangku cadangan saat melawan Udinese pada Sabtu nanti. Kemudian, laporan memperkirakan bahwa Bastoni harus kembali ke starting line-up Inter dalam menghadapi Real Sociedad di Liga Champions minggu depan.